Swastiastu. Perkenalkan kami, Saya Gede Setos Putra. Saya Kade Widiawati. saya Lubiartini. Saya Putu Aditya Pradinanta. Di sini kami akan membahas tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik, saya akan menyimpulkan opini peneliti asal Australia. Jadi beliau belajar bahasa Indonesia ketika pertukaran pemuda. Beliau bisa membeli barang di toko atau berbicara dengan supir itu sekitar 1-2 tahun dan membaca surat kabar atau sastra lebih dari 10 tahun untuk belajarnya dan terus berlanjut. Terus untuk perkembangan bahasa Indonesia di Australia itu tergantung dengan status bahasa Indonesianya, terus juga kebudayaannya, karena Australia belum siap untuk menjelajahi budaya Indonesia. Lalu potensi bahasa Indonesia di kancah dunia itu bisa, tapi harus dimulai dari Asia terlebih dahulu dengan cara negara-negara yang ada di Asia itu mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Karena belajar bahasa Indonesia itu lebih mudah ketimbang dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan asal mula sejarah bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia itu ada 2 faktor kemungkinan, yaitu secara politis dan secara yuridis. Secara politis, lahirnya bangsa Indonesia itu terjadi pada tanggal 28 Oktober pada saat Sumpah Pemuda. Sedangkan secara yuridis, lahirnya bangsa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan atau disahkan. Nah, dalam sejarah perkembangannya, bahasa Indonesia memiliki 2 implikasi yang sangat mempengaruhi perkembangannya. Implikasi pertama yaitu implikasi praktis, dan yang kedua itu implikasi politik. Implikasi praktis adalah implikasi yang dimana supaya orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan mudah dan tidak ada dominan bahasa yang lain itu. Dan secara politik itu supaya seluruh masyarakat Indonesia pada zaman itu merasa berada di kedudukan yang sama atau derajat yang sama. Karena menurut Benedict Anderson, ketika kita merasa atau berada di posisi derajat yang sama, maka kita akan merasa bahwa sistem kebangsaan ataupun persatuan kita semakin erat dan juga dapat mengembangkan bangsa itu sendiri. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia yang ketiga, yaitu mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan pada waktu perdagangan. Karena waktu itu komunikasi yang digunakan lebih banyak menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, karena bahasa Melayu sudah dikenal oleh seluruh masyarakat atau lebih tepatnya di seluruh Nusantara. Yang ketiga, karena sistem bahasa Melayu adalah sistem yang sederhana. Yang terakhir, karena bahasa Melayu memiliki sifat yang terbuka. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan video materi keempat, yaitu yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Dari video tersebut, saya dapat memahami bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional yaitu sebagai alat komunikasi dengan daerah lain, alat satu suku bangsa, dan juga sebagai lambang identitas. Dan bahasa negara yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, kebudayaan, teknologi bahasa Indonesia. Di video tersebut juga bahasa Indonesia memiliki fungsi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, untuk itu dalam penggunaan
bahasa Indonesia, kita perlu memperhatikan bahwa bahasa Indonesia ini sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, Om Santi. Sekian yang dapat kami bahas tentang sejarah dan kehidupan bahasa Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.